الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak dan para ikhwas sekalian, jemaah maghrib yang sama-sama berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan terus melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini tak lupa kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih dengan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, yang masih kita rasakan hingga saat ini, yang kemudian dengan nikmat itu semua kita bisa sama-sama kembali hadir berkumpul bersama di tempat yang mubarakah ini dan dalam majlis yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bulan yang lalu alhamdulillah kita telah menyampaikan beberapa jalan-jalan keselamatan yang kita dituntut untuk melakukan di dunia. Jalan-jalan itu untuk kemudian kita bisa meraih kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana tidak ada lagi kemenangan yang lebih besar darinya, yaitu adalah ketika kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, seperti yang sudah kita sebutkan dalilnya di juz 4 surah Ali Imran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa zuhziha ub'idah, yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sungguh kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, malam ini insyaallah yang akan kita sama-sama kaji yaitu perkara yang berkaitan dengan kufur nikmat, perkara yang berkaitan dengan kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Karena mungkin kalau persoalan syukur nikmat, maka sedikit banyak telah kita ketahui tentangnya, dan sudah berkali-kali kita sampaikan kepada antum semua bahwa rukun dari syukur itu ada 3. Ya. Dan jika 3 ini terkumpul di dalam diri kita, barulah kemudian kita disebut sebagai orang yang bersyukur. Yang pertama adalah ucapan lisan kita alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan lisan kita.
Kemudian yang kedua adalah pengakuan i'tiraful qalbi, pengakuan di dalam hati kita bahwa semua nikmat yang saya dapatkan ini, yang saya rasakan, itu adalah semata-mata murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan dari yang lainnya. Bukan karena kecerdasan kita, ya. Sebagaimana banyak orang yang cerdas saat dia mendapatkan predikat yang begitu tinggi, dia merasa bahwa dia memang berhak mendapatkan itu karena dia memang rajin belajar. Ini tidak benar bagi seorang muslim kalau dia seperti ini. Atau dia diberikan oleh Allah nikmat kekuatan sehingga di mana-mana bertanding selalu menang. Kemudian mengatakan, memang ya, saya pantas mendapatkan kemenangan ini karena memang saya siang dan malam latihan. Tidak ada pengakuan di dalam hati bahwa sebenarnya yang memberikan kekuatan kemudian yang memberikan kemenangan adalah satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kedua. Setelah kita mengucapkan bahwa alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat ini, maka yang kedua rukunnya adalah pengakuan di dalam hati kita bahwa semua nikmat itu, baik yang kecil apalagi yang besar, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ya pribadi, prestasi pribadi kita. Kemudian yang ketiga adalah isti'maluhu fi ta'atillahi jalla wa'ala, adalah bagaimana nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu kita gunakan di jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melangkahkan kaki untuk berjamaah. Dengan waktu yang Allah berikan kepada kita yang juga merupakan nikmat besar, dengannya kita datang untuk sama-sama belajar menuntut ilmu agama Allah di dalam majlis ini. Dan banyak orang yang Allah haramkan waktu untuknya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan seperti kita hari ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat itu. Nah, ini tiga, ini rukunnya. Barulah kemudian jika terkumpul di dalam diri kita tiga nikmat ini, ya, pengakuan hati kita diucapkan oleh lisan kita, kemudian digunakan di jalan-jalan yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka barulah kita ini dianggap sebagai orang yang syakur, adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian, di dalam surah Luqman, di juz 21, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita betapa banyaknya dan luasnya nikmat Allah kepada kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Alam tarau, tidakkah kalian melihat, memperhatikan dengan mata dan hati kalian, anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Langit ini kalau bukan Allah yang menahan langit ini, maka dia akan runtuh. Dan kalau langit runtuh, ada kira-kira yang bisa hidup? Ada yang bisa hidup para jemaah sekalian? Tidak ada. Makanya kalau azab dari atas itu jauh lebih berbahaya dibanding musibah datang dari bawah. Kalau musibah dari bawah, dari tanah, itu orang masih bisa pergi berlari di tempat yang aman. Tapi kalau dari atas,
kemana kita mau berlari? Nah, Allah Subhanahu wa taala tundukkan itu semua kepada kita. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Asbagha akmala wa atamma. Dan Allah menyempurnakan atas kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya, baik zahirah, nikmat yang lahiriah, kemudian wa batinah, dan nikmat batiniyah. Wa minan nasi man yujadilu fillah, dan di antara manusia masih ada saja yang mendebat Allah Subhanahu wa taala, yang berdebat tentang Allah. Masih ada di antara manusia yang tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di antara manusia yang belum mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, tunduk dan patuh kepadanya. Masih ada saja. Jadi mereka masih mendebat tentang Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, dan tanpa petunjuk, wala kitabin munir, dan juga tidak ada kitab yang menjadi rujukannya, kitab yang jelas, yang terang, yang menunjukkan kelainnya. Tidak ada. Nah, yang menjadi syahid di dalam ayat itu adalah asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Yang menyempurnakan atas kalian nikmat lahiriah dan batiniyah. Dari sini menunjukkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Adalah nikmat lahiriah, zahiriyah. Maksudnya adalah yang dilihat oleh mata kita. Dan ini sangat banyak. Dan ini sangat banyak. Ya. Seperti apa contohnya? Ya, seperti tubuh kita ini. Ya, mulai dari ujung rambut kita, dari ujung kaki kita, itu adalah nikmat lahiriah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tubuh kita ini kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kasih. Laisa kadzalik. Ya. Dan begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala bentuk rupa kita. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Ya. Seperti di dalam surah Ghafir. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk. Bayangkan coba kalau misalkan Allah menciptakan kita dan hidung kita menghadap ke atas lubangnya, lalu turun hujan, bisa kira-kira bernapas kalau hujan masuk? Apakah kita pernah minta itu? Sebelum kita lahir kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku hidung yang lubangnya menghadap ke bawah, yang ini dan ini? Tidak pernah. Nikmat lahiriah. Kemudian semua makanan yang antum dan minuman yang antum, yang kita rasakan, yang kita minum itu adalah nikmat apa itu? Lahiriah, yang nampak. Ya. Kemudian as-sihha, kesehatan kita, kekuatan kita, begitu banyak. Ya, tempat tinggal. Jangan antum mengira bahwa bagaimana bisa Ustaz, rumah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, padahal saya yang mengumpulkan uang, saya yang beli ini, saya yang beli itu. Ya. Dari mana semua itu? Batu bata itu siapa yang punya? Dari mana dibuat itu batu bata, semen? Gunungnya Allah Subhanahu wa taala, dari tanahnya Allah, kemudian dikelola menjadi. Jadi meskipun antum ingin membangun rumah, kalau tidak ada itu bahannya, maka antum tidak bisa membangun. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rumah-rumah kalian itu adalah sebagai tempat kalian tinggal tentram damai di dalamnya. Ya. Itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian istri, ya,
kemudian anak-anak, kemudian jabatan, kemudian pekerjaan, semua adalah nikmat zahirah. Maka memang kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kepada kalian, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya karena banyaknya. Kemudian nikmat batiniyah. Nikmat batiniyah itu para jamaah sekalian adalah yang tidak nampak oleh mata kita. Seperti misalkan nikmatul iman, nikmat iman. Iman di mana tempatnya? Di dalam hati. Dan kita tidak mengetahui bagaimana iman itu yang ada di dalam hati kita. Itu adalah nikmat, bahkan itu adalah nikmat yang besar. Seseorang mau melakukan perintah-perintah Allah karena dorongan iman di dalam hati yang Allah tanamkan. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan di dalam hati kita orang-orang beriman itu keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi keimanan itu di dalam diri kita. Maka apa yang terjadi dengan keimanan itu? Karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Karena dengan keimanan yang Allah tanamkan dan hiaskan di dalam hati kita ini, maka kita kemudian menjadi benci dengan kekufuran, kita benci dengan perbuatan fasik, dan kita benci dengan perbuatan-perbuatan dosa. Itu karena iman. Adalah nikmat yang besar ini. Dan ini nikmat tidak semua Allah berikan. Orang-orang yang Allah pilih, yang inginkan kebaikan, Allah berikan nikmat ini. Nikmat batiniyah. Kemudian nikmatul ilm adalah nikmat ilmu. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat para jamaah sekalian. Andaikan kita ini semangat kita, seandainya semangat kita di dalam menuntut ilmu sama seperti semangat kita di dalam mencari uang, maka tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada orang yang bodoh. Kita kadang siang dan malam semua waktu adalah berfikir bagaimana mendapatkan uang. Tapi setengah jam atau mungkin paling lama 40 menit kita tidak mampu untuk menyabarkan diri kita duduk untuk bisa kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal uang itu banyak bagaimanapun kita pasti akan tinggalkan. Tapi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, ilmu agama ini, hingga kita meninggal kita akan bawa itu. Sehingga kita ditanya siapa Tuhanmu, kita akan mengatakan Allah. Kenapa? Dahulu kita belajar tauhid. Ya. Siapa nabimu? Dahulu kita belajar tentang nabi kita, bagaimana mencintai nabi kita, apa kewajiban kita terhadap nabi kita, bagaimana mencintai nabi dengan benar, mengikuti sunnahnya, petunjuknya, sehingga saat kita ditanya kita akan menjawab itu biidznillah. Dan ketika ditanya tentang agama, apa agamamu, kita akan memberikan jawaban agama adalah Islam, karena syariat-syariat Islam kita tegakkan dalam kehidupan kita. Nah, itu juga adalah nikmat batiniyah. Kemudian akal kita yang dengannya kita bisa berfikir, dengannya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Itu akal. Makanya pernah kita sampaikan bahwa tidak semua kemungkaran itu harus ditahu dulu dalilnya baru kemudian kita hindari. Ada orang mencuri, kemudian ditanya, kenapa engkau mencuri?
dia akan mengatakan, belum tahu pedalilnya kalau mencuri itu haram. Bagaimana itu? Harus ada dalil? Tidak harus ada dalil. Kenapa? Ada akal tahu bahwa mengambil barangnya orang itu, akal mengingkari itu. Dek nafujik ini. Bahkan pencuri sendiri kalau dicuri barangnya dia juga pasti akan marah. Kan begitu. Ya. Sama juga dengan berzina. Tidak perlu ditahu dulu dalil. Kenapa berzina? Karena saya belum tahu dalilnya. Dan rata-rata orang berzina sudah tahu dalilnya dilarang. Ya. Tapi karena ada akal kita ini, akal yang Allah berikan, yang menjadi penimbang, dan ini yang membedakan kita dengan binatang. Kalau makanya kalau binatang itu sembarang nahantam, ya memang tidak diberikan dia seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia juga sembarang nahantam, ya. Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu layaknya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Imam Mujahid rahimahullah taala, dan ini bagus Imam Mujahid, ya, seorang tabi'in. Ketika beliau ditanya tentang nikmat batiniyah itu, yang mana yang dimaksud, beliau mengatakan bahwa nikmat batiniyah itu yang Allah berikan itu adalah ghufranudz dzunub wa satrul uyub. Beliau mengatakan itu, bahwa yang dimaksud dengan nikmat batiniyah yang Allah berikan kepada kita adalah ghufranudz dzunub. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Kan kita semua ini sadar bahwa kita ini Bani Adam semua berpotensi salah. Jangan antum mengatakan bahwa kalau kita sudah menjadi ustadz seperti ini, lalu dia sederajat seperti malaikat. Siapa yang mengatakan begitu? Dan juga antum jangan pernah mengatakan bahwa kalau orang sudah bertaubat maka berarti sudah suci seperti malaikat. Tidak. Ya. Oleh sebab itulah kalau kita merasa bahwa dosa kita sangat banyak dan besar, maka kita harus juga yakin bahwa ampunannya Allah itu jauh lebih luas dan lebih banyak dan lebih besar dari dosa kita. Itu yang harus kita tahu. Ya. Makanya Allah ingatkan kita ini berkali-kali dalam, dan ini tidak pernah bosan kita sebutkan ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Melampaui batas bukan sekali dua kali, berkali-kali terus menerus melakukan dosa, tidak berhenti. Katakan kepada mereka itu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka putus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah tidak ampun dosanya, bahwa dia pasti masuk neraka, dia pasti begini dan begitu. Tidak. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Ini adalah kata Imam Mujahid rahimahullah taala, muridnya Ibnu Abbas di Mekah. Beliau mengatakan ini nikmat batiniyah. Yang jelek itu kalau baru sudah bertobat astagfirullah, niat lagi buat, itu jelek juga yang seperti itu. Ya. Kemudian kata beliau yang kedua adalah satrul uyub. Di antara nikmat batiniyah kata beliau rahimahullah adalah Allah menutup aib-aib kita. Allah menutup aib-aib kita dan Allah tidak membukakan kepada kita. Coba seandainya para jamaah sekalian, di setiap kita melakukan dosa, baik kita bersendirian ataupun rame-rame ataupun di mana, lalu Allah memerintahkan kepada malaikatnya, tulis di jalanan dengan tulisan yang besar bahwa namanya si fulan melakukan dosa malam ini, yang dia kerjakan ini. Kemudian orang-orang lewat dan melihat itu. Bagaimana kira-kira? Apa kira-kira kita tidak malu? Apa kira-kira tidak malu? Atau Allah perintahkan kepada malaikatnya setiap pagi tulis di pintu-pintunya lebar-lebar bahwa
si ini melakukan ini, si ini melakukan ini, si ini melakukan ini. Istrinya membaca, anak-anaknya baca. Oh, ternyata bapak saya melakukan seperti ini. Apa kita tidak malu? Semua kita malu. Tapi alhamdulillah, nikmat batini yang Allah berikan, Allah menutup aib kita. Allah menutup aib kita. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain para jemaah sekalian. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat itu ya, adalah nikmat lahiriah dan batiniyah, maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah. Ada yang mengatakan begitu dari ulama kita. Tafsirannya, kenapa la ilaha illallah itu adalah kita ucapkan, orang mendengar la ilaha illallah zahir, dan adapun batinnya adalah apa yang kita yakini dari apa yang kita ucapkan itu. Itulah nikmat batiniyahnya, keyakinan kita yang kokoh kuat terhadap kalimat la ilaha illallah ini, kalimat tauhid. Tidak ada keraguannya, tidak ada kebimbangannya terhadap kalimat yang kita ucapkan itu. Tapi semua tafsiran ini tidak ada yang bertentangan satu sama lainnya. Nah, sekarang bagaimana bentuk kekufuran terhadap nikmat itu? Dan kita juga teringat satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ya khususnya yang tarbiyah ini, hadis ini sudah di luar kepalanya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan seakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kaidah bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Hendaklah kalian wahai orang-orang mukmin melihat orang-orang yang di bawah kalian dalam persoalan nikmat. Sekarang kalau misalkan antum merasa sakit demam, di sana ada orang yang stroke, sehingga antum masih bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat. Baru influenza, baru menggigil, di sana ada orang stroke, mati satu kakinya, mati satu tangannya, tidak bisa bergerak. Maka kalau kita seperti itu selalu melihat, ketika antum merasa kurang gajinya hanya 500.000, antum lihat pemulung, berapa yang harus dia dapatkan, hujan, panas, dia pergi berjalan mencari sampah-sampah yang bisa dikelola, berapa? Ini kaidah hidup ini. Kalau kita ingin menjaga rasa syukur itu kepada Allah itu, maka ambil kaidah ini, selalu kita lihat yang di bawah kita. Kalau kita mengatakan misalkan kurang pembeli, kurang ini, lihat yang lebih di bawah kita lagi, agar fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu lebih pantas bagi kalian untuk tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Ya. Apa ini? Cuma mineral misalkan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Ini luar biasa ini. Ada orang mungkin yang minum air got. Ya, di daerah-daerah mana itu yang laparan, kadang kencingnya sapi yang dia minum, saking keringnya air. Kita dikasih mineral, seakan wah tidak menghargai ustaz ini, cuma mineral. Enggak, ini nikmat besar ini. Nah, itu kaidah. Kalau kita ingin bahagia, ingin selalu hati kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ambil kaidahnya yang Nabi ajarkan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Dan jangan selalu melihat, ya, kita beli mobil Avanza, kemudian tetangga kita Falfire, berpikir lagi bagaimana ini dan sebagainya. Itu rumahnya dia tingkat, kita juga mau yang seperti itu. Akhirnya tidak pernah tenang hidupnya. Tidak pernah hidupnya. Ya. Ini kaidah para jamaah sekalian. Nah, kufur nikmat itu para jamaah sekalian, kalau masih ada waktu kita akan sampaikan satu kisah dalam Al-Quran yang menjadi pelajaran bagi kita, orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat kepada Allah itu ada dua. Ada yang mengeluarkan kita dari Islam, dan ini bahaya, disebut kufur besar. Bisa mengeluarkan kita dari Islam kalau kita Muslim.
Tapi kalau orang kafir yang melakukan itu, maka akan bertambah kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari kufur yang pertama ini, yaitu adalah kufrul juhud. Adalah kekufuran yang bentuknya mengingkari bahwa nikmat ini bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya mobil, itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Ya mutah, saya yang bekerja, saya yang membangun, saya yang ini, saya yang ini. Ketika dia berprestasi di sekolah, di tempat kerjanya, di lembaga pendidikannya, dia mengatakan karena memang saya pintar, saya berhak atas diriku mendapatkan ini. Tidak ada hubungannya dengan Allah, bukan Allah. Dia ingkar itu. Nah, kalau ada orang yang mengaku muslim dan begini karakternya ini, begini sikapnya, mengingkari nikmat itu, bahwa nikmat itu bukan datang dari Allah tetapi karena hasil jerih payahnya sendiri, maka ini bahaya para jamaah sekalian. Ya. Seperti siapa contohnya dalam Al-Quran? Adalah Qarun. Ya, Qarun berkali-kali kita sampaikan Qarun. Bisa kita lihat ya lembaran terakhir dari surah Al-Qasas juz 20 bagaimana Allah menyebutkan Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Kemudian seterusnya ayat itu kemudian dinasihati oleh orang-orang saleh pada waktu itu. Apa katanya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan bahwa saya mendapatkan semua harta-hartaku itu karena kecerdasanku, kehebatanku, kata Qarun. Dia tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat itu. Ingkar dia. Merasa bahwa dia sendiri yang mendapatkan itu, bukan Allah yang memberikan, tidak ada hubungannya dengan Allah. Apa yang terjadi? Akibat kekufuran Qarun, Allah berikan sanksi di dunia sebelum di akhirat. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami tenggelamkan Qarun beserta seluruh harta karunnya, harta bendanya, ke dalam tanah. Dan hingga saat ini belum ada peneliti yang mengetahui bagaimana dalamnya itu Allah tenggelamkan Qarun bersama harta Qarun. Belum ada yang menemukan. Fama kana lahu min fi'ah, maka tidak ada satu dari kelompok mereka yang mampu memberikan pertolongan, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Akibat ini ya, jadi yang selalu mengingkari nikmat-nikmat Allah itu adalah bukan karakternya orang mukmin, tapi yang selalu dan suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bahwa dia bukan datang dari Allah, itu karakternya orang-orang kafir, musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan musuh kita. Ya. Kemudian kufur yang kedua, dan ini yang banyak terjadi kepada kita kebanyakan, kita tidak bisa hindari itu, adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu di jalan-jalan yang tidak benar. Kita sebagian kaum muslimin seperti itu. Mata kita bukan melihat lillah, telinga kita bukan mendengarkan yang dicintai oleh Allah, kaki kita tidak melangkah ke tempat-tempat yang baik, justru ke tempat-tempat yang miring-miring itu. Ya. Kemudian pikiran-pikiran kita pun, kita cerdas tetapi kita tidak menggunakan kecerdasan itu untuk belajar agama Allah. Ya. Yang dia pakai bagaimana main domino. Sekadali. Ya, andaikan kecerdasan itu kita pakai untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tapi sayang para jamaah sekalian, sedikit di antara kita yang bersyukur. Ini yang kedua ini. Ya. Kesehatan kita bukan dipakai di jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Kekuatan kita, materi kita, harta kita. Ya. Nah, maka ini adalah bentuk kekufuran yang banyak ini. Ya. Dan ini sekali lagi
adalah merupakan dosa. Sifatnya kufur kecil, kekufuran kecil tetapi besar dosanya. Karena semua nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang hari ini gratis. Semua apa yang kita rasakan ini adalah gratis Allah berikan, tetapi ada pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bahkan kata ulama kita, satu teguk air pun yang kita minum, itu Allah akan tanya, untuk apa kita minum air itu? Saking detailnya, saking rincinya nanti interogasi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dalam Al-Quran Allah memberikan satu contoh bagaimana akibat orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tahu semua bahwa bukan karena berarti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersyukur lalu Allah butuh dengan syukur kita. Tidak. Sebagaimana ibadah-ibadah lain, Allah memerintahkan kita beribadah yang pernah kita sampaikan di masjid di sana. Allah memerintahkan kita beribadah bukan karena Allah butuh, termasuk syukur ini. Allah mengatakan in takfuru dalam surah Az-Zumar. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian ingkari semua itu, kata Allah fa inna Allah ghaniyun ankum. Allah itu tidak butuh dengan kalian. Kalian kufur, bahayanya kalian sendiri akan tanggung, bukan kembali kepada Allah. Tapi Allah mengatakan wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi jika kalian bersyukur kepada Allah, maka kembalinya manfaatnya apa? Kembali kepada diri kita, yardahu lakum. Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian. Nah, yaitu negeri Saba. Ya, negeri Saba para jamaah sekalian. Ya, Allah menamakan satu surah di dalam Al-Quran namanya surah Saba di juz 22. Ya, ini indah sekali ayat-ayatnya, termasuk ya kitab pribadi, sangat bahasanya itu sangat indah sekali. Kalau kita hafal itu enak sekali kalau kita faham artinya. Tapi ya Allah mengatakan laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Dan sebagaimana kaidah yang kita sampaikan kepada antum bahwa ketika kita membaca Al-Quran dan melewati kisah-kisah itu, bukan sekedar antum mau tahu oh ada namanya negeri Sabah, tapi kita tidak memetik pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat dari kejadian itu agar kita tidak sama seperti mereka. Yang intinya negeri Sabah itu negeri yang baldatun thayyibah. Bayangkan itu, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, udaranya, cuacanya, kehidupannya, rezekinya berlimpah ruah. Bahkan kebunnya mereka jannataini, diberikan oleh Allah dua kebun yang sangat luas. Jannatani an yamin, dari arah kanan dan kemudian dari arah kiri. Kemudian di tengah dari kebun itu ada bendungan. Tidak sampai kisahnya. Ya, tapi intinya para jamaah sekalian bahwa karena sudah adzan, yang mudah-mudahan di waktu yang lain insyaallah kita akan sampaikan. Tapi kesimpulannya para jamaah sekalian, kewajiban kita terhadap nikmat Allah adalah kita syukuri. Syukuri dengan ucapan lisan kita, dengan pengakuan hati kita, dan kemudian kita gunakan semua nikmat itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita kufur kepada Allah atas nikmat itu, maka kembali mudaratnya, bahayanya itu kepada kita di dunia sebelum nanti di pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan bersama pada malam ini para jamaah sekalian. Moga memberi manfaat bagi saya pribadi dan kita semuanya, dan tentu semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Adapun yang salah dari kekhilafan saya dan dari syaitan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Dan kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.